hamil, bener? Untuk saat ini mudah-mudahan saya belum. Udah waktunya kau bikin laporan polisi balik. Telanjang begitu. Karena saya ditelepon, kesalahan saya tidak menyapa polisi. Terus sih aku juga termasuk orang yang memang kalau misalnya kayak pelayanan itu Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke deh guys, selamat pagi dan yang realnya selamat sore. Ketemu lagi dengan kita, saya Abi, Umi. dari acara yang sangat begitu Unfaedah. gabut. Enggak dong. Kita kan ngasih berita-berita yang teraktual. Iya, karena kalau misalnya berita artis itu kan kita jarang angkat nih. Nah, ini kita angkat di berita non artis ya guys ya. Oke deh guys, untuk teman-teman yang baru gabung jangan lupa di Subscribe, like, comment, dan share di seluruh sosial media kalian. Oke, aku ulangi ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan yang paling penting itu adalah aktifkan loncengnya. Nah, setelah aktifkan lonceng, klik yang semuanya guys ya. Biar nanti nggak ketinggalan daripada video-video kita ya guys ya. Oke guys, dan mohon maaf juga nih kita baru muncul lagi nih udah beberapa hari gua nggak bikin video karena memang kemarin itu agak kurang enak badan juga ya. Nah, dan sekarang lagi timingnya lagi pas juga, emang kebetulan lagi nggak kerja juga, jadi kita bikinnya sore-sore. Oke deh guys, jadi untuk berita hari ini ada apa? Masih tentang Bu Norma ya? Ya, masih tentang Bu Norma ya, masih tentang Norma Risma. Kita udah agak sedikit ketinggalan sih videonya, tetapi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu nih beritanya nih ada apa sih. Sebelum kita masuk ke apa namanya itu video terbaru dari ibunya Norma yang memberikan klarifikasi, kita ada rangkuman video yang mana video tersebut itu adalah pengakuan. Maksudnya lebih terindikasi mengakui baik itu dari ibunya Norma ataupun Roji. Yang paling penting Roji sih, kan sekarang itu kan ibu Norma itu benar-benar tidak mengakui. Maksudnya itu memang saya itu tidak gitu, saya tidak melakukan itu, tidak sama sekali. Nah, ini ada rangkumannya nih. Sebelum kita bahas ke kronologi menurut ibunya Norma, ini adalah rangkuman video waktu klarifikasi yang kemarin-kemarin dari Soda Kering. Check this out. Iya, karena kan istrinya kan nggak ada, bekerja kan, pulang malam. Jadi itu saya penggantinya. Gitu. Contoh kayak saya mau kerja, saya dibekelin, itu hampir tiap hari. Baju pun dicuciin sama ibunya NR. Gitu. Seperti itu Dan timbullah saya rasa nyaman ya, bukan tapi enggak. Tuh kan. Dan Timo itu saya rasa nyaman. Berarti kan ini adalah satu poin yang sebenarnya ada hubungan, menggambarkan bahwa ada hubungan. Lanjut. Ada hubungan ya, nggak ada hubungan pacaran tapi TTM aja sih Bang, kayak yang Nah ini, TTM aja. nah ini adanya Aja ya. TTM aja ya Bang, TTM. Nah Aja. sekarang mungkin teman-teman juga netizen juga bisa menilai lah ya. TTM maksudnya bagaimana nih dengan ibu mertua gitu kan? Bercanda-bercandaan Iya. gitu loh, karena tuh pas pacaran tuh mereka tuh deket gitu tuh, karena kan orang tuanya NR juga. padahal kan aku kan sebelumnya pernah chattingan ya, candaan sama ibunya. Nah, itu juga udah diketahui sama bapaknya. Nah, iya, ya udah diketahui. Katanya kan yang selanjutnya poinnya itu adalah saya itu sebenarnya udah ada hubungan nih, suka maksudnya chattingan, ya, bercandaan gitu, dan itu pun Terus juga sudah diketahui sama mengetahui. bapaknya gitu. Ya maksudnya apa gitu chattingannya kan yang dijelasin sama Norma itu. Lanjut. Ketahui lah, maksudnya aku nih pernah ada hubungan sama ibu mertua, udah diketahui dengan bapaknya sama saudara NR-nya, tapi ya gitu. Chatan yang mengarah ke sana gitu loh, padahal kan Bentar dulu, cut. Iya. pas akhir obrolannya tadi dulu cut gara-gara ada yang ngomong mengarah ke sana ya. Nah kayak gitu ya. Nah sekarang kita lanjut ini kan video-video yang lama nih. Nah ini ada video terbaru dari ibunya Norma yang apa namanya itu iba speak up lah, gitu, speak up di podcast. Sebenarnya sekarang itu lagi warawiri terus nih ibunya Norma ini, lagi ikut apa namanya itu, maksudnya Nggak mau kalah. terus-terusan berikan klarifikasi gitu di media nih. Ini salah satunya di videonya nih. Ini kronologi kejadian menurut versinya ibunya Norma ya. Check this out. Itu kayak gimana?
Kejadiannya ketika itu suami saya pergi ke Jakarta. Dia berpamitan dengan saya. Nah, ketika suami saya sedang pergi, saya ingin ke tempat anak saya, ingin sholat di sono, terus ingin bertanyakan pada suaminya, hari ini kerja apa, begitu. Nah, setelah itu kita ngobrol sebentar sama si RG. Tiba-tiba nggak lama kemudian si ketua pemuda datang. Nah, ketika itu saya sedang sholat. Setelah sholat, biasanya kan saya memang kalau sholat itu saya ngebuka pakaian gitu kan, berbuka busana. Nah, saya ketika itu saya sedang di kamar. Nah, si kepala pemuda itu tiba-tiba ngetok-ngetok pintu. Saya ingin memakai busana saya, tapi tiba-tiba dia sudah ada di depan pintu kamar saya. Allah. Seperti itu, Pak. Jadi ibu tuh posisinya habis dalam keadaan beribadah lagi, lagi buka mukena gitu. Nih, cut dulu ya guys. Jadi dari tadi gue emang agak sedikit salpok juga dengan pembicaraannya ya. Jadi begini, jadi matanya itu, iya, gerak-gerik matanya itu matanya sangat nggak ya. nggak menuju hostnya. Dulu gitu. pernah ada yang ngajarin nih sama aku yang katanya ketika misalkan orang lagi ngomong tuh lihat matanya guys. Ditatap Kalau misalkan tajam ya. matanya ke kiri dia bohong, atau ke kanan dia benar apa gimana gitu. Dulu pernah ada yang ngomong kayak gitu. Nah, cuman yang salpok di sini adalah kalimat si ibunya yang katanya si ibunya itu adalah sedang sholat, dan kalau ibu itu sholat katanya itu dibuka bajunya. Guys, amazing ya, dibuka. Oke lah kalau misalnya di rumahnya. Bener, kalau di rumahnya barulah dibuka sah-sah aja. Betul. Ini masalahnya guys, di luar rumah anaknya mertuanya dan yang si mbak normanya itu lagi tidak ada, kemudian sholat lah dan dibukalah bajunya semuanya. Aduh ibu, Apa mentang-mentang udah nikah jadi anaknya tuh udah muhrim kali ya? Kalau sama anaknya, kalau sama ibunya kan nggak boleh, tetap bukan muhrim. Lanjut. Gitu maksudnya. Iya, saya setelah saya beribadah, buka mukena, sudah dilempit mukenanya, tinggal memakai busana, tapi saya istirahat dulu. Di situ saya istirahat sebentar. Terus tiba-tiba sekitar 5 menit, tiba-tiba ketua pemuda sama temennya itu langsung datang, ngetok-ngetok pintu. Nah, saya kan kaget dari situ. Iya, saya mau pakai baju dulu. Terus saya buka pintunya, dia sudah ngedobrak duluan gitu. Oh. Jadi pintu kamar itu dalam posisi tertutup. Pintu kamar ibu tuh tertutup. Pintu kamar itu tertutup. Jadi saya ada di dalamnya gitu. Tiba-tiba langsung dibuka. Nah, datanglah si RG. Dia sedang ada di kamar mandi. Nah, datanglah si RG. Tiba-tiba orang sudah rame di situ. Ada apa gitu kan? Ini gimana? Katanya, ini mertua kamu gimana? Seperti itu. Lah, saya juga bingung saat itu, ya gimana gitu. Saya juga kan tidak pernah, maksudnya melakukan seperti itu, tapi kan tuduhan orang-orang situ tuh seperti itu gitu. Oh, berarti tuh ibu tuh maafin, agak sensitif, tidak berhubungan badan di hari itu ya? Iya, tidak Pak, sebenarnya tidak, cuman karena saya tidak mau pakai busana, jadi si kepala pemuda itu jadi dia beranggapan beda gitu. Makanya saya seperti itu gitu. Ibu dalam habis sholat itu, habis pas buka busana itu, ibu berapa lama jedahnya nggak pakai busana? Sampai pakai sekitar busana? 5 menit. Oke. Apa memang nggak ada AC di situ? Ada. Saya lagi ngadem Pak di situ. Memang habis sholat saya gerah gitu. Terus kan di situ saya salahin AC. Terus sekitar 5 menit. Saya tidak lama-lama, 5 menit langsung pintu saya langsung dibuka sama ketua pemuda itu. Menurut Mas Agus, gimana tuh orang yang Jadi Jedanya 5 menit. tadi habis sholat dia buka bajunya itu sekitar 5 menit katanya. Jeda 5 menit. Jeda 5 dong. menit buka bajunya. Jeda. Ini hanya apa namanya tuh komentar dari kita doang sih sebagai netizen ya. Gitu. Ya, itu sih
penilaian juga pasti banyak dari netizen yang lain atau teman-teman yang lain gitu kan. Itu adalah cerita kronologi yang sebenarnya menurut Ibu Rihanna ya, menurut Ibu Rihanna gitu. Nah, apa namanya itu? Dan bukan hanya sampai di situ sih. Ada pertanyaan juga dari hostnya, yaitu adalah bagaimana sih tanggapan Ibu Rihanna gitu terkait hubungannya dengan menantu gitu, terkait masalah hubungan kan gitu. Nih, kayak gini. Ibu ada perasaan sama RZ sebagai, maafin, mantu atau sebagai kekasih nih? Kita klarifikasi nih Mas Agus. Jadi saya nganggap si RZ itu sebagai mantu saya, tidak sebagai kekasih saya. Jadi saya sama dia, antara saya dan dia itu antara ibu dan anak, itu aja, nggak lebih. Oh, berarti bukan punya perasaan saya sayang gitu ya? Bukan, saya memang sayang sama dia, tapi sayang saya bukan sayang karena kekasih, tapi sayang saya sama menantu dan anak saya gitu. Baik. Karena anak saya kan tidak ada lagi. Kalau seumpamanya saya nggak sayang sama dia, saya mau sayang sama siapa? Seperti itu. Allah. Mungkinkah ada yang manas-manasin sehingga ini terjadi, Bu? Oh, ibumu tuh maafin, selingkuh sama suami kamu. Oh, jadi memang apa namanya tanggapan Ibu Rihanna bahwa memang ya saya sayang sebagai sama anak aja. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, Gusti. Iya memang seperti itu kan gitu. Nah ini apa namanya itu kronologi waktu di rumah. Ketika didobrak, ibu lagi sudah pakai busana kan? Jadi saya tidak pakai busana. Ketika dengar ketokan suara itu, saya mengambil baju dong. Betul. Ngambil baju. Ketika saya baru mau dipakai, dia sudah pada di kamar saya gitu. Oh, ibu pakai bajunya ibu biasa? Saya pakai bajunya baju gamis yang urusan gitu. Jadi kan tidak bisa sepotong-sepotong. Ibu nggak teriak, kamu ngapain masuk? Berani kamu kurang ajar gitu, nggak gitu ibu? Enggak, saya cuman ini lagi ngapain, kata dia bilang gitu. Enggak, saya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Terus datanglah si RG itu datang situ, kenapa gitu. Terus saya kan ya saya nggak bisa dong cerita, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ini gimana yuk, katanya kita bawa aja, katanya ke PRT, katanya gitu. Nah ketika malam itu saya dikumpulin sama RT. Sedang dikumpulin sama RT itu saya tidak dikasih kesempatan untuk berbicara. Jadi orang semua pada menuduh ke saya semua bahwa saya ini tidak benar gitu. Kalau misalnya seumpama memang Ibu Rihanna ini memang benar apa yang diceritain, ya kalau misalnya memang di posisinya ketika dia digerebek, sebetulnya dia tidak ngapa-ngapain, kemudian di apa namanya tuh kayak semacam di apa bahasa nama diriungkeun gitunya. Nah tuh dikumpulin gitu ya, dikumpulin di ketua RT, terus kemudian dia diberikan kesempatan untuk ngomong dan disitu disaksikan banyak warga juga, ya pasti dia tidak akan bisa ngomong apa-apa. Gitu, mungkin tidak ada kesempatan dia untuk ngomong, akhirnya yang tadinya dia tidak bersalah jadi seolah disalahkan. Kalau misalkan memang ternyata memang benar Ibu Rihanna ini, ya bisa jadi benar gitu. Kita pun juga tidak bisa, toh kan yang tahu itu sebetulnya Ibu Rihanna dengan Roji kan, dan Maha Kuasa juga. Maha Kuasa gitu. Nah apa namanya itu, kita juga tidak bisa menjudge Ibu Rihanna gitu kan, tapi sayangnya kita lebih percaya kepada Tapi enggak, yang pemikiran aku nih secara logika, kalau misalkan dia benar tidak melakukan apa-apa, benar dong apa kata si bapak yang kacamata ini nih, yang hostnya, pas ketika ada anak pemuda datang ngegrebek, seharusnya dia dengan lantangnya, ada apa ini, ada kayak apa, marah gitu, ngapain gitu, lu ngapain gitu, ngapain gua lagi enak-enak, astagfirullahaladzim. Enggak, maksudnya tuh aku lagi sholat gitu, seharusnya tiba-tiba marah begitu. dong, ngeberontak balik. Nah ini ada jawaban yang sangat ambigu ya dari Ibu Rihanna terkait tentang kehamilan. Benar nggak sih hamil? Nih kita simak dari mulai jawaban, gestur tubuhnya ataupun Mimik bahasa mukanya. tubuhnya dan mimik mukanya dan lain sebagainya lah ya. Katanya ibu juga hamil, bener? Untuk saat ini mudah-mudahan saya belum.
Saya nggak hamil. Untuk saat ini. Enggak, bukan. Ibu katanya hamil sama Iya, saya nggak hamil saat ini. Saya tidak hamil dengan siapa-siapa. Oh gitu. Dengan Roji pun saya tidak hamil gitu. Bukan. Maksud saya ini mesti dikelarin nih Mas Agus. Ini ambigu nih jawaban Ibu. Karena saya bilang, Ibu katanya hamil. Tidak. Berarti ini hoak. Iya. Kan tadi Ibu bilang, sama Roji pun saya tidak hamil. Jadi nanti Ibu pernah berhubungan nih. Berarti Ibu tidak hamil kan? Tidak. Kalau tidak hamil berarti Ibu tidak. Udah berapa lama kejadian ini sebelum naik ke berita? Baru 2 bulan yang lalu. Oke. Oh, mestinya Ibu kalau ini mestinya udah telat ya? Baru 2 bulan yang lalu. Terus Ibu ditanya, Ibu hamil nggak ya? Untuk saat ini sih enggak ya, mudah-mudahan enggak hamil ya. Mudah-mudahan Ya, enggak hamil. kalau nggak salah Berarti kan begitu ya. Saat ini saya enggak ya, enggak hamil ya. Memang enggak berarti ya. emang kemungkinan bakal terus hamil dong. Enggak, terus ditanya, Ibu udah berapa lama sih kasus ini? Kasus ini baru 2 bulan. Berarti kan otomatis ketika misal ini Mah ya, misalkan memang ternyata terjadi sesuatu hal yang memang seperti itu, agak sedikit mungkin ketidakpedean itu, aduh bisa jadi Hamil. bisa jadi enggak kan begitu jadinya. Aduh Ibu, terus Ini telat nggak? Ini enggak. Berarti hamilnya hoak atau enggak nih Bu? Hamilnya hoak gitu. Ibu kasih tahu dong, netizen nih hoak nih dari netizen. Tadi Ibu bilang gitu sama saya ini, jadi biar nggak ambigu kita nih Bu jawabannya. Iya, itu semuanya hoak ya. Tidak benar, itu kata netizen aja. Katanya Ibu juga hamil. aduh Ibu, mudah-mudahan cepat dibereskan ya guys ya, gitu. Apalagi yang hamil-hamil kayak gitu, enggak lah. Kata ibunya juga tadi sih, saya nggak hamil sama siapa-siapa gitu. Maksudnya bisa jadi kan mungkin sama suaminya juga enggak gitu loh maksudnya. Jadi gimana nih teman-teman? Teman-teman juga yang mengomentari ya gitu kan, seperti apa sih gitu. Nah terus waktu itu kan kalau nggak salah kan normanya itu kan ada menceritakan tentang chat mesum. Yang katanya ketahuan sama ibunya kan, bahwa ada chat dari ibunya ke Rozi bahwa tentang mesum itu loh gitu ya, yang katanya nanti ngelawan dong, yang kayak begitu-begitu. Nah ini diklarifikasi nih sama Bu Hirana nih, Kayak film-film ini. diklarifikasi nih. Nah ini klarifikasinya. Katanya saya dengar, katanya nih Bu, saya pernah mendengar dari netizen yang ada di depan, namanya Adit. Ibu katanya suka ngirimin maafin, nauzubillah, chat mesum. Betul tuh Bu? Saya kalau chat mesum itu saya nggak pernah. Oh, nggak pernah ya Bu? Iya, saya nggak pernah. Cuman kalau ngechat ya ngechat biasa aja gitu. Kalau ngechatnya kayak apa Bu? Ngechat ke mantu nih? Kadang kan dia suka bertanya sama saya kan. Nah saya jawab. Itu saya jawabnya juga dengan biasa-biasa saja. Tidak ada yang luar biasa gitu. Itu hoak berarti ya? Oh, berarti. Tapi kalau Ibu nganterin makanan, penuh kasih sayang, itu benar? Sebagai anak tapi ya? Iya, kalau saya memang nganter makanan itu kan setelah Norma menikah ya. Setelah Norma menikah itu karena dia kerjanya kan jauh, jadi daripada dia beli, dia minta bekelin sama saya. Jadi ya udah saya kasih gitu, sekalian dia makan, sekalian bawa buat untuk di kerjaannya. Seperti itu aja. Berarti nauzubillah, chat mesum itu hoak ya Bu? Iya. Nah, terjauh semua ya guys ya, chat mesum itu adalah hoax ya. Nggak benar. Nggak benar, tetapi tetap kita kembalikan lagi, hanya ibu ini yang tahu. Dan Maha Kuasa. Tapi ini ada komentar yang agak dari ini ya, dari video yang ini ada komentar nih. Dari komentar, komentarnya begini. Nanti ngelawan jangan diam aja, lol ibu. Bu. Nah itu kan yang waktu dibilang kata Norma tuh, nanti ngelawan jangan diam aja. Itu kan chat mesumnya kan kayak begitu. Nah si ibunya sudah membantah. Semangat ibu sendirian. Nah bacot. Nah ini dari si bacot ya. Dari si bacot. Terus ada lagi. Ekspresinya Bu, ekspresinya kita udah bisa tebak. Udah bisa tebak kalau ibu itu benar ya guys ya. Kita berpositif thinking aja. Tapi dari gerakan matanya ada yang benar loh, matamu.
Matamu. Gerakan matamu. Ekspresi yang membuat aku yakin katanya ya guys ya. Ini nih dari Teni nih. Aku aja yang bukan pakar ekspresi bisa nebak, apalagi yang ahli ekspresi. Udahlah itu yang disenyum-senyum lihatnya WKWK. Nggak percaya deh aku. Dari si Wawan, kenapa munculnya baru sekarang? Kenapa nggak dari kemarin-kemarin, Ibu? Betul. Ya betul sekali. Ya itu sih tergantung komentar-komentar itu ya tergantung ini juga lah ya. Enggak, aku tuh kan berharapnya kan seorang ibu kandung up ke atas, speak up itu membela anaknya, melindungi anaknya kan. Apalagi sebagai permohonan maaf udah menyakitin hatinya, tapi ternyata berbanding balik ya. Ya tapi kan apa namanya, mungkin apa namanya itu ada yang ibarat kata itu Malah jadi kayak punya pemikiran sendiri lah. Nah ada lagi nih yang katanya kan ada nih netizen yang katanya nanti akan dinikahi sama Rozi kan begitu kan. Nah ibu Rihana juga menjawab tentang ini nih, ya akan dinikahin sama menantunya. mau nggak ya? Tapi kok saya dengar katanya ibu mantunya siap nikahin ibu. Rozi katanya siap nikahin ibu. Itu dari Rozi apa dari netizen? Dari netizen itu. Kalau Rozi, setahu saya dia tidak pernah berkomentar apa-apa selama kejadian ini. Oh nggak pernah Bu? Iya, tidak pernah berkomentar apa-apa. Cuman terakhir-terakhir dia cuman mau verifikasi aja gitu. Klarifikasi ya? Selama ini dia tidak pernah berbicara seperti itu. Oke. Berarti sampai saat ini ibu pun belum pernah ketemu Rozi dan belum pernah ketemu Norma gitu ya? Kalau bener ibu Raihana nikah sama Rozi, terus ayahnya taruh di mana gitu? Ayahnya, saya sama ayahnya Norma itu semenjak kejadian itu saya sudah berpisah. Allah. Jadi dari kejadian ini? Saya berpisah. Dia langsung kasih surat. Nah, jadi komentar yang katanya teman-teman lu akan dinikahin sama Rozi itu sudah diklarifikasi, katanya Rozi belum ada Omongan. belum ada omongan. Tapi kalau misalnya ada omongan kayaknya diterima ya Bu. Gitu ya guys. Dari kasus ini juga terus berjalan ya kan, terus berjalan. Tetapi Norma belum mau melaporkan sih kalau Norma. Kenapa nggak mau sih, Wi? Iya makanya ini kan pengacaranya kan udah pengacara Roji aja sekarang udah terus-terusan nyerang tuh. Ini kan sekarang kan Roji sama mama sama ibunya Norma itu kan sebenarnya sudah satu kubu. 2 lawan 1 kan jadinya kan. Nah satunya si Norma, Mbak Norma ini ya itu belum ada perlawanan nih dari kemarin diserang terus nih ini Norma yang masih belum gitu. Oke. Tapi Bang, ini kan yang mengagetkan juga pihak mantan suaminya Roji sekarang malah yang menuntut dia kan Bang? Jadi saya dengar katanya alasan laporan pencemaran nama baik itu karena katanya di dalam surat gugatan cerai pengacara dia menulis bahwa seolah-olah setelah digerebek katanya diarak keliling kampung. Padahal enggak. Itu yang katanya si cowok itu keberatan kata-kata diarak keliling kampung. Terus dia bilang itu kan pengacaranya yang bikin bukan dia. Tapi kalau digerebek benar ya? Benar. Makanya sebenarnya saya udah bilang sama dia, ya udah. Itu kan laporan suaminya sudah saksi-saksi sudah diperiksa. Nanti kau bakal repot dipanggil sebagai terlapor. Saya bilang sudah waktunya kau bikin laporan polisi balik. Cuma dia bilang dia nggak tega sama ibunya. Tapi suatu saat kau harus memilih gitu loh. Tanya dia dong, kenapa ragu-ragu? Kenapa ragu-ragu tidak mau melaporkan kepada mereka gitu? Dugaan itulah di perselingkuhan. Karena kan kalau misalnya dugaan perzinahan itu kan otomatis dua-duanya harus dipanggil kan itu tetap aja ibu aku gitu, aku nggak tega. Oke, seandainya kamu nggak takut kalau misalnya laporannya dia ini meskipun ada Bang Hotman ini kita ngomong yang terburuk lah ya. Seandainya ternyata jadi tersangka. Kalau aku sih yakin karena aku bener, insya Allah nggak akan gimana-gimana. Tapi kalau dari pihak sana terus-terusan kayak ngelakuin lapor atau apa segala macam, itu juga bakal jadi pertimbangan buat aku untuk melaporkan balik. Tapi udah melapor ya kan? Udah lapor dan saksi-saksi sudah diperiksa. Saya udah bilang sama dia sudah waktunya kamu untuk bertindak secara hukum.
Soal nanti apakah dicabut lagi itu hal lain gitu loh. Oke. Nah, itu alasannya. Di sini aku salpoknya kenapa tadi aku ketawa, si Bang Hotman itu udah greget gitu sama si Norma. Kenapa nggak mau ngelaporin ibunya sama mantan suaminya, terutama ibunya kan. Nah, yang aku salpoknya itu coba tanya kenapa nggak mau ngelapor. Jadi kayak kesel gitu loh. Iya, benar. Tanya nih kenapa alasannya gitu loh. Soalnya saya Norma. sudah bujuk Norma suruh lapor gitu. Sebenarnya bukan Norma, bukan Hotman aja yang kesel loh. Kita juga kesel, greget Norma ngikutin kamu dari awal ya. Jadi alasan Norma itu kalau misalnya nanti saya laporin yang satu, otomatis yang satu pun juga akan kena, kan gitu. Nah, Bang Hotman bilang, Norma, masalah kamu laporin aja dulu gitu. Masalah nanti cabut perkara atau enggak itu urusan nanti aja. Kalau misalnya memang ternyata kasusnya memang didalemin terus kemudian memang terjadi seperti itu dan Norma memang pengen mencabut, akhirnya kan bisa dicabut juga kan begitu. Jadi ayolah Norma. Atau enggak ini minimal Lesti aja berani, Norma. Aduh. Minimal sebulan hidup dalam penjara. Iya buat suaminya. Biar jerah. Kalau ibunya ya janganlah, katanya masih sayang. Tapi ada susah sih tetap karena kan memang masih ada satu kesatuan gitu kan sama beliau ini gitu. Jadi nggak bisa ini. Oke, jadi waktu VT yang sebelumnya tuh yang kemarin itu kan sempat ada nih aku juga munculin bahwa misalnya bahwa si Norma ini diduga meras gitu ya. Karena waktu itu Norma minta uang 500 juta gitu. Nah, ini ada jawaban nih dari Normanya tentang masalah uang yang 500 juta ini. Cekidot. Ini tadi yang 500 juta itu termasuk dianggap pemerasan nggak? Oh enggak dong. Ibaratnya kalau ada datang menanyakan lu gimana sih, nggak usah lanjut deh, ya kan? Terus orang yang ditanya, oke, gua mau, nggak usah lanjut, tapi syaratnya begini. Itu bukan pemerasan. Itu bukan pemerasan. Itu persyaratan namanya. Persyaratan. Itu pun dia hanya ngoceh sekali doang. Nggak ada tujuan pemerasan lagi pula. Kalaupun dia benar serius minta, itu hak dia karena dia sudah merasa dirugikan. Persyaratan, tapi bukan pemerasan. Benar. Oke. Tapi saya dengar, maaf Norma, betul nggak sih kamu pernah ditransfer Uang damai? 25 juta tambah 25 juta jadi 50 juta gitu. Oh, itu memang ada sih Kak, pembayarannya tunai langsung. Itu dalam rangka apa dan untuk apa? Waktu itu awalnya kan yang minta itu Bapak untuk mengurus perceraian. Jadi awalnya tuh Bapak minta 50, 25 untuk si mantan suamiku, 25 untuk emak gitu kan. Nah, si mantan suamiku bersedia bayar yang 25. Kalau 25 untuk aku tuh sebenarnya aku nggak minta Kak. Karena kan sebelumnya ada sempat KDRT juga pas perebutan barang gitu. Karena dari pihak keluarganya dia itu pengen damai, jadi dia yang dari pihak kakaknya sendiri yang ngomong, udah kita ganti aja uang visumnya sebesar 2-3 juta. Aku kan nggak mau, kata aku nggak mau diuangkan gitu. Aku mau tetap lapor aja, terserah pihak kepolisian hasilnya gimana. Tapi kan dari sana pengennya damai segala macam, itu kan rapatnya sampai malam. Itu yang apa, dugaan KDRT? Iya. Oh, beda lagi sama kasus grebek beda lagi ya? Oke. Tapi kalau Bapak 25 juta untuk apa? Untuk ngurus perceraian. Tuh, jadi kata Bang Hotman juga 500 juta itu bukan pemerasan, tetapi persyaratan gitu. Kalau lu mau damai, boleh di 500 juta. Nah, itu pun juga memang Norma pun juga tetap dia tidak meminta secara sah legalitasnya di surat dipermintakan bahwa ini enggak, tapi yang diberikan cuma 50 juta. Dan kalau misalnya memang Roji gak bersalah, ngapain Roji ngasih duit 50 juta kan gitu. Tapi kalau 25 kalau 500 juta sih ya sah-sah aja kan kata si Bang Hotman kan. Aku pernah baca berita di TV tuh tentang kasus banyak lah kasus-kasus itu tulisannya itu gara-gara kasus ini kalau nggak dipenjara selama 7 tahun atau denda dengan uang sekian, berarti kan sah kan dalam apa namanya, dalam ininya. Nah, di sini ya gambar Roji bahwa fakta yang sebenarnya adalah saya Rihana disuruh ditekan dan diancam dengan bukti chat WhatsApp kalau tidak menuruti apa kata oleh mantan suami saya, saudara NS ya. Nih. Oke. Dan anak kandung saya yang bernama NR, bukti chat WhatsApp percakapan antara nih ya, ada semua ini. Menantu saya akan disebarluaskan ke semua orang, dan dalam ancaman
itu nih ada semua nih. Nah, di situ ada semua intinya bahwa fakta hukumnya yang apa yang diucapkan oleh saudara ibu mertuanya ini, dia hanya berpesan kepada saudara NR ya, memohon gitu sampai nangis kemarin, tolong kamu bertobat, saya ini ibu kandung kamu, seperti itu berpesannya kepada anaknya. Saya ibu kandung kamu, saya yang melahirkan kamu, saya tahu kamu dari kecil sampai besar, saya yang membesarkan, seperti itu ya. Jadi yang hanya diinginkan oleh ibu mertuanya R ini selaku ibu kandungnya NR hanya ingin bertobat, kembalilah kepada saya itu ibu kandung kamu, walaupun toh kamu nggak mengakui, bertobat, segera meminta maaf. Kela. Dia ngomong apa? Bertobat si NR-nya. Nggak ngaca gitu si Rozi sama si mamahnya itu sudah melakukan kesalahan yang begitu fatal terhadap Norma sama Maha Kuasa gitu loh. Iya, tapi kan itu menurut kita yang pengamat kan. Cuma kan kalau menurut ibunya Norma kan, Ibu Rihana kan tetap kalau dia tidak melakukan apa-apa dan merasa terfitnah. Kalau misalkan itu fitnah, ngapain gitu loh? Kan tadi si ibunya ngomong kan, saya datang ke sana cuman hanya membantu anak saya dan menantu saya menyiapkan makanan dan memberes rumah kan, kata si Ibu Norma tadi. Terus saya posisinya lagi sholat. Emang setiap saya sholat, saya telanjang gitu kan, gak pakai busana gitu kan. Itu udah terbiasa saya setiap sholat. Tapi kan posisinya kan itu kan di rumah menantunya. Nah, kalau misalkan itu fitnah, ya lu ngapain gitu loh, buka baju di rumah menantu, terus udah gitu dengan keadaan tertutup gitu semuanya, mau baik dikunci atau enggak, tapi kan tertutup pintunya gitu loh, dua-duanya pintu luar. Sabar. Emosi, tenang, emosional nih. Nah, dan ini juga ada pengacaranya Roji mempertanyakan masalah faktanya, guys. Bener nggak sih yang terjadi di kontrakan itu? Fakta hukumnya seperti apa gitu loh? Saya pengen tahu gitu loh. Itu kan ada disaksikan oleh keluarga semua. Nah, ini bapak ibu kandungnya nih, dia tanda tangan. Ya. Ini ada surat pernyataan yang tadi, yang ini dia tanda tangan di atas materai, ini ibu kandungnya, dan disaksikan oleh saksi. Ini saksinya dari keluarganya, ini terus ini saksinya juga dari keluarga semua. Ya. Jadi intinya kita mengklarifikasi apa yang terjadi yang sebenarnya itu seperti apa. Bener nggak sih? Nih yang terjadi yang sebenarnya itu seperti ini nih guys, nih. Mertua ini kan masuk ke kontrakan si R gitu kan. Orang kan curiga juga dengan posisi pintu terkunci gitu kan gitu. Terus ditungguin lama juga nggak keluar gitu kan. Makanya kan warga setempat nge-WA ke saya gitu kan. Saya datang gitu kan gitu. Saya dobrak sama teman-teman juga gitu kan. Intinya waktu didobrak, pas pemuda itu masuk, ibu mertuanya itu nggak pakai baju gitu, telanjang begitu. Kontrakan itu pintu nggak ditutup bang, nggak dikunci. Bahasanya kan itu dikunci gitu. Rencana kami mau melaporkan yang dobrak. Nah kan katanya nggak dikunci. Sudah jelas ya, sudah jelas. Padahal logika aja deh bang. Kalau misalnya emang nggak dikunci ngapain didobrak? Tinggal buka aja klek gitu, kan udah gitu kan. Terus tadi aku juga yang ada salah satu video si pengacara ini bilang, saya mana tuh tadi tuh videonya tuh. Saya juga akan menuntut ke pidana atas kerusakan fasilitas rumahnya. Oh iya yang tadi. Iya. Berarti kan bener dong itu didobrak. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah dan di sini juga guys ada yang lagi viral juga nih gitu ya. Mungkin ya pokoknya kita sih yang terbaik ya buat Norma gitu kan. Mungkin untuk Norma cukup segitu dulu gitu. Tapi selain dari Norma nih ada yang lagi viral juga kemarin nih. Wow. Ini adalah karyawan supermarket yang dia itu tidak melakukan sapa. Ini dari salah satu supermarket yang sering kita jumpai di mana-mana gitu ada ya. Yang harus ada 3S. Senyum, sapa, apa satu lagi itu? Dan itulah gitu ya. Nah, senyum, sapa, apalagi yang satunya silakan di komen ya.
Nah jadi si anak ini dia tidak senyum terhadap customernya, yang pada akhirnya ini diviralkan sama si manajernya atau sama supervisor atau apanya lah gitu nih. Saya minta maaf karena saya di toko kurang menyapa pelayan. Itu merupakan kesalahan saya, tidak menyapa pelanggan untuk melayani seorang pelanggan, tidak menyapa di saat ada pelanggan. Ya udah, berarti kamu nggak usah, belum waktunya ya masuk di Alfamart ya. Jangan Pak. Hah? Kasih saya kesempatan. Loh, kamu belum mampu kok, daripada nanti jadi membebanimu, ya mendingan nanti kalau udah siap kamu masuk lagi di Alfa ya. Ini kan baru pertama kali observasinya, jadi masih belum biasa di toko. Jadi kesempatannya lagi Pak. Nanti hari ini saya maksimalkan lagi. Tapi diajarin nggak di DC? Diajarin Pak. Diajarin salam, tapi nggak salam. Iya, cuman saya kira untuk menyapa pelanggan itu saat pelanggan masuk saja, ternyata emang harus disapa ketika bertemu seorang pelanggan. Ya udah, berarti kan belum mampu kan? Nanti saya belajar lagi Pak. Ya udah, nanti kalau sudah mampu nanti melamar lagi ya. Jangan Pak, tolong lanjutkan lagi. Kamu tadi masuk di sini sama pejabatmu disuruh salam nggak? Suruh Pak. Serius? Beneran. Serius. Tapi dalam artian saya mengambil ininya. Tapi kenapa mereka nggak salam? Salam nggak? Nggak tahu Pak. Hah? Salam nggak? Salam. Dia Dari salam pagi nggak? Salam. Ya kalau kamu nggak jujur saya nggak mau. Iya salam Pak. Salam. Salam. Yakin? Yakin, cuma saya saja belum terbiasa. Bukan yang lainnya itu loh. Kok saya datang ke sini berapa lama nggak ada yang disalami sih? Muter-muter di toko. Dari pagi mereka salam nggak tuh? Apa kamu? Aduh Kang, Aisyah Kang gimana sih? Sebenarnya sih aku juga termasuk orang yang memang kalau misalnya kayak pelayanan itu harus diterapkan gitu kan. Kalau misalnya kita ke rumah makan, kita juga pasti pengen ada pelayanan gitu kan. Nah termasuk kita ke salah satu market kayak gini kan, pasti kan juga kita juga pengen pelayanan yang yang bagus. Tapi ketika misalnya memang si pegawainya lagi sibuk atau mungkin lagi fokus dengan barang atau apapun itu, toh kita juga nggak disalamin juga nggak biasa aja ya, be aja. Nggak, masalahnya kan Alfamart kan bukan cuman dia doang kan, udah mencar di seluruh Indonesia gitu kan. Baru kali ini cuman ucap salam doang dipermasalahin gitu loh. Ayo lo dong Pak, ini Ya kayaknya Allah, kayak kalau menurut gue sih kayaknya kayak dia tuh kayak suka mungkin sama karyawan ini. Jadi soalnya kayak gimana sih, kayak adik-adik tingkat gitu, kayak misalnya lagi di ini gitu ya Pak. Tapi ini dia mendapat mendapat respon dari pengusaha yang hebat. Wow, si Bang John ya. Nah, Bang John juga angkat bicara. Seperti apa videonya? Langsung aja cek nanti di video yang berikutnya, guys. Jadi untuk sekarang kita sudahi dulu. Ya guys, ya kan udah kepanjangan juga. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Jangan lupa juga di like, di komen, dan share ya guys ya. Nyalakan loncengnya. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya guys ya. Dan pokoknya kalau misalnya memang ada salah-salah kata, kita mohon maaf juga ya. Dan buat teman-teman semuanya juga selamat sore, selamat beraktivitas, dan nanti ketemu lagi dengan kita. Assalamualaikum.